Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Saputri dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan membahas tentang segi 4 dan segi 3. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta didik dapat menghitung keliling segi 4 dan segi 3 dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menghitung luas segi 4 dan segi 3 dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi 4 dan segi 3. Adapun contoh segi 4 yaitu papan tulis, layang-layang, lantai, dan ketupat. Benda-benda tersebut termasuk bangun datar segi 4 karena jumlah sisinya ada 4 buah. Jadi pengertian segi 4 adalah bangun datar yang memiliki jumlah sisi 4 buah. Secara umum ada 6 macam bangun datar segi 4, yaitu persegi panjang, persegi, belah ketupat, layang-layang, jajar genjang, dan trapesium. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai bangun datar segi 4 tersebut. Yang pertama, persegi panjang, yaitu suatu segi 4 yang keempat sudutnya berbentuk siku-siku dan sisi-sisi yang saling berhadapan sama panjang. Misalnya sisi AB itu kita simbolkan dengan P berhadapan dengan sisi DC. Sisi BC berhadapan dengan sisi AD yang kita simbolkan dengan L atau lebar. Rumusnya luas sama dengan panjang dikali lebar, dan kelilingnya kita jumlahkan semua sisinya menjadi panjang ditambah panjang ditambah lebar ditambah lebar. Yang kedua, persegi. Persegi adalah persegi panjang yang keempat sisinya sama panjang. Biasanya kita simbolkan dengan S atau sisi. Rumusnya sama dengan luas sama dengan sisi kali sisi, dan kelilingnya sama dengan 4 dikali S. Yang ketiga, belah ketupat. Belah ketupat adalah segi 4 yang keempat sisinya sama panjang. Luasnya sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2, dan kelilingnya kita tambahkan atau kita jumlahkan seluruh sisinya menjadi AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Yang keempat, layang-layang. Layang-layang adalah segi 4 yang memiliki dua panjang sisi yang sama panjang. Yang pertama, sisi AD sama panjang dengan sisi DC, yang kedua sisi AB dan sama panjang dengan sisi BC. Rumusnya yaitu luas sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2, dan kelilingnya sama dengan belah ketupat, yaitu sisi AB ditambah sisi BC ditambah CD ditambah AD. Yang kelima, jajar genjang. Jajar genjang adalah segi 4 yang setiap panjang sisi berhadapan sama panjang dan sejajar. Rumusnya luas sama dengan alas dikali tinggi, dan kelilingnya A ditambah B ditambah B. Yang keenam, trapesium, yaitu segi 4 yang mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan sama panjang. Rumusnya setengah dikali A ditambah B. A ditambah B itu disebut sisi sejajar dan dikali T. Keliling sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Yang kedua, segitiga. Segitiga adalah nama suatu bentuk yang dibuat dari 3 sisi yang berupa garis lurus dan 3 sudut. Jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Yang pertama, segitiga sama sisi. Disebut segitiga sama sisi yaitu jika sisi-sisinya sama panjang. Yang kedua, segitiga sama kaki. Disebut segitiga sama kaki yaitu jika ada dua pasang sisi yang sama panjang. Yang ketiga, segitiga sembarang. Disebut segitiga sembarang yaitu jika tidak ada sisi yang sama panjang. Jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Yang pertama, segitiga siku-siku. Disebut segitiga siku-siku yaitu jika salah satu sudutnya sama dengan 90 derajat. Contohnya sudut A. Yang kedua, segitiga tumpul. Disebut segitiga tumpul yaitu jika salah satu sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Yang ketiga, segitiga lancip. Dikatakan segitiga lancip yaitu jika ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Rumus dari segitiga yaitu
Luasnya setengah dikali alas dikali tinggi, dan kelilingnya A ditambah B ditambah C. Berikut adalah contoh soal dari segi 4. Perhatikan gambar dengan seksama. Bangun apakah yang terbentuk pada dinding rumah adat lahat di atas, serta hitunglah luas dan kelilingnya. Nyatakan dalam meter. Kita jawab dulu, bangun yang terbentuk adalah persegi panjang karena berbentuk persegi panjang. Dan kita buat informasi yang terdapat dalam soal. Yang pertama diketahui panjang sama dengan 200 cm karena di soal kita disuruh dinyatakan dalam meter, jadi kita ubah ke meter. Dan lebar sama dengan 300 cm, kita ubah ke dalam meter menjadi 3 meter. Ditanya luas dan keliling. Kita jawab luas sama dengan panjang dikali lebar. Jadi panjangnya 2 dan lebarnya 3 tinggal kita kalikan menjadi 6 meter kuadrat. Kelilingnya sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Jadi 2 dikali panjangnya 2 ditambah lebarnya 3 menjadi 2 dikali 5 sama dengan 10 meter. Jadi luas sama dengan 6 meter kuadrat dan keliling sama dengan 10 meter kuadrat. Mungkin itu saja pembahasan materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.